Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5156-5159. Hei, token itu aneh, apa kamu tidak menyadarinya? Pada saat ini, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Aneh, apa yang aneh? Dev bingung, lalu mengeluarkan token itu lagi. Token itu dingin saat disentuh, dan ada kata, dunia bawah, di atasnya, tetapi Dev tidak menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin, dan jiwanya melonjak di lautan kesadaran Dev. Kesadaran spiritualmu masih terlalu dangkal, permukaan token ini hanya lapisan yang tidak menarik perhatian. Jika itu benar-benar token biasa, bagaimana bisa membuat jiwaku berdebar-debar? Ekspresi Dev serius ketika mendengarnya, dan dia membalik token itu dan melihatnya berulang kali, tetapi tetap tidak dapat melihat petunjuk apapun. Buka mata langit dan kegelapan. Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berteriak, kalian harus lebih berhati-hati lain kali. Dev terkejut, mengetahui bahwa Raja Iblis Awan Merah pasti menemukan sesuatu yang aneh tentang token itu, jadi dia membuka mata langit dan kegelapan. Sebuah mata muncul di dahi Dev, dan dunia di depan Dev juga berubah menjadi abu-abu. Di bawah tatapan mata langit dan kegelapan, gas hitam di permukaan token itu terpelintir seperti makhluk hidup. Karakter, dunia bawah, yang awalnya datar tiba-tiba tenggelam, memperlihatkan dua karakter segel kecil, Tianlin, di bawahnya. Kedua karakter ini memancarkan cahaya yang hangat dan berharga, yang sama sekali berbeda dari aura dingin dan suram dari token lainnya. Dev menarik napas dan menatap Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya, senior, ini. Itu benar. Jiwa Raja Iblis Awan Merah terguncang hebat, Mansion Gua Tianlin, itu adalah salah satu keberadaan paling misterius di zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui surga dan dunia, dan secara khusus memilih biksu yang memiliki keberuntungan besar. Saat itu, beberapa leluhur Tao di surga dibawa masuk ke Mansion Gua Tianlin. Namun, organisasi itu tiba-tiba menghilang 10.000 tahun yang lalu, bersama dengan sekte besar di belakangnya, seolah-olah tidak pernah ada. Dev mengerutkan kening, bertanya-tanya apa hubungan organisasi misterius itu dengan Mansion Gua Tianlin, mengapa ada sesuatu yang berhubungan dengan Mansion Gua Tianlin dalam token ini, dan Mansion Gua Tianlin telah menghilang sejak lama. Tuan Yun, apakah Anda pernah mendengar tentang Mansion Gua Tianlin? Dev bertanya kepada Inter. Inter, yang berdiri di samping, mendengar 4 kata, Mansion Gua Tianlin, dan senjata di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Wajahnya pucat, dan suaranya bergetar, Tuan Chen, Mansion Gua Tianlin. Itu adalah tempat yang hanya ada dalam legenda. Konon, standar untuk memilih murid adalah melanggar aturan surga dan bumi. Dahulu ada seorang kultivator biasa, tetapi dia hanyalah seorang dispersi negeri peri biasa, tetapi karena dia memiliki akar spiritual langit dan bumi yang langka, dia dibawa pergi oleh Mansion Gua Tianlin sebagai pengecualian. 3 hari kemudian, ketika orang itu kembali, dia benar-benar menerobos ke alam manusia abadi secara langsung. Setelah membunuh semua musuh di surga ketiga, dia menghilang lagi. Legenda ini telah beredar sejak lama. 3 hari hanya untuk meningkatkan alam. Dev terdiam beberapa saat. Kecepatan kultivasi sialan ini bahkan lebih keterlaluan daripada miliknya. Mungkinkah ada aturan waktu di Mansion Gua Tianlin Mansion? 3 hari di mata orang lain mungkin 3 tahun di Mansion Gua Tianlin. Dev tiba-tiba terkejut. Ini adalah satu-satunya kemungkinan untuk kecepatan kultivasi yang menyimpang seperti itu. Jika ada sumber daya yang cukup, Dev juga dapat meningkatkan alam utama dalam waktu kurang dari 3 tahun. Berkultivasi di menara penindas iblis setara dengan 1 tahun dalam 3 hari. Matthew datang pada suatu saat, matanya terbuka lebar, ya ampun, ini terlalu keterlaluan. Jika kita bisa memasuki Mansion Gua Tianlin ini, bukankah kita semua bisa naik ke surga keempat dalam 1 langkah? Tuan Hu, apakah Anda belum pernah mendengar tentang Mansion Gua Tianlin ini? Tanya Dev. Saya belum pernah mendengarnya. Saya telah bereinkarnasi berkali-kali, bagaimana saya bisa mendengar tentang hal-hal itu? Matthew tersenyum canggung. Dev mengerutkan kening dan berpikir, dan menyimpan token itu, tidak peduli apa hubungan antara Mansion Gua Tianlin ini dan organisasi misterius itu, hal yang paling mendesak adalah berurusan dengan Istana Ketujuh. Sedangkan untuk token ini, kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Diam-diam dia menghitung dalam hatinya bahwa jika dia bisa mengumpulkan semua token, dia mungkin bisa mengungkap rahasia Mansion Gua Tianlin dan bahkan menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya.
Ayo pergi, pergi ke istana ketujuh. Kata Dev. Kekuatan istana ketujuh lebih kuat dari klan alam liar kuno, sekte Tianyan, dan istana bayangan darah. Bagaimanapun, Master Istana Ketujuh berada di puncak tingkat ke-9 alam dispersi negeri peri. Terlebih lagi, Istana Ketujuh didukung oleh Istana Para Dewa. Dengan dukungan ini, kekuatan Istana Para Dewa pasti bagus. Jadi kali ini ketika dia pergi ke Istana Ketujuh, Dev tidak berani terlalu ceroboh. Semua orang menuju ke Istana Ketujuh. Sepanjang jalan, Dev selalu gelisah. Legenda Mansion Gua Tianlin terlalu mengejutkan, dan organisasi misterius itu jelas terkait erat dengannya. Apakah token milik wajah hantu itu adalah sertifikat untuk memasuki organisasi misterius, atau kunci untuk membuka reruntuhan Mansion Gua Tianlin? Tepat saat Dev dan lainnya sedang menuju Istana Ketujuh, di tempat misterius di surga ketiga. Cahaya putih memancar dari sekeliling, dan tidak ada yang bisa dilihat kecuali sepotong cahaya putih. Tetapi saat Anda melangkah ke dalam cahaya putih itu, gunung-gunung yang menjulang tinggi muncul dalam sekejap, dengan istana-istana megah di pegunungan itu. Di istana, seorang lelaki tua duduk dengan mata terpejam, seolah-olah sedang bermeditasi, atau berlatih bela diri. Di tengah aula, selusin anak melihat sekeliling dengan ngeri, dengan air mata di mata mereka. Bu, aku ingin menemukan ibuku. Ayo kita pergi. Aku takut. Anak-anak ini menangis, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak mendengar dan tetap acuh tak acuh. Di sekeliling aula, gumpalan jiwa dan mayat hidup yang terkumpul tampak dikendalikan oleh sesuatu, lalu menyerbu tubuh anak-anak itu. Semua anak-anak ini berjuang, tetapi sia-sia. Saat gumpalan jiwa dan mayat terus memasuki tubuh anak-anak itu mulai berhenti menangis dan wajah mereka menjadi ganas. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin anak berdarah dari ketujuh lubang dan meninggal dengan wajah hitam. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan mendesah pelan, sampah. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan tubuh lebih dari selusin anak langsung berubah menjadi abu dan tertiup angin. Tetua Agung, ini tidak baik. Pada saat ini, seorang biksu berlari masuk dengan panik. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Lelaki tua itu mengerutkan kening. Hantu. Wajah hantu terbunuh. Biksu itu berbisik. Apa? Lelaki tua itu berdiri dengan keras, katakan lagi. Wajah hantu dan 5 hantu lainnya terbunuh. Biksu itu berkata lagi. Omong kosong, mereka berlima tak terkalahkan di seluruh surga ketiga, siapa yang bisa membunuh mereka? Dan mereka berlima juga bisa memanggil binatang hantu Taoti, tidak ada yang bisa membunuh mereka. Orang tua itu meraung, sama sekali tidak percaya. Di surga ketiga yang kecil, tidak ada yang punya kemampuan untuk membunuh 5 bawahannya. Kekuatan gabungan dari kelima orang itu bahkan tidak sebanding dengan puncak alam dispersi negeri peri. Di surga ketoga ini, mustahil bagi seorang biksu alam manusia abadi untuk muncul. Itu benar, lentera jiwa mereka berlima telah padam, baru saja padam belum lama ini. Biksu itu juga berkata tak berdaya. Bagaimana dengan tokennya? Di mana token milik wajah hantu itu? Apa kau menemukannya? Orang tua itu bertanya dengan cemas dengan wajah pucat. Biksu itu menggelengkan kepalanya, tidak, aku khawatir itu telah hilang. Plop. Orang tua itu duduk di lantai dengan keringat dingin di dahinya. Token itu hilang dan tidak dapat ditemukan, maka hidupnya juga dalam bahaya. Pergi, temukan 2 tetua neraka, cepat. Orang tua itu meraung. Biksu itu berlari keluar dengan cemas, dan segera, disertai dengan 2 aura yang menakutkan, 2 tetua neraka tiba. Cahaya putih di aula tiba-tiba redup, dan 2 sosok yang terbungkus aura hantu dingin muncul seperti hantu. Wanita tua di sebelah kiri membungkuk, dengan jari-jari seperti tulang yang terlihat di balik jubah hitamnya, kukunya biru hitam, dan untaian mutiara jiwa berputar di pinggangnya. Pria tua di sebelah kanan memiliki wajah bengkak, matanya berputar ke belakang, air liur menggantung dari sudut mulutnya, dan dia memegang sabit rantai yang dibungkus dengan api neraka di tangannya. Mereka adalah 2 tetua neraka yang dipanggil oleh Tetua Agung dengan segera, Dewi Cakar Hantu dan Dewa Jiwa Tenggelam. Tetua Agung, mengapa kamu begitu panik? Suara Dewi Cakar Hantu tajam dan menusuk seperti kuku yang menggores lempengan batu. Dia melirik abu anak itu di lantai, dan jejak ketidaksabaran melintas di matanya, jika kamu tidak memanggilku dengan segera, kami berdua akan menggunakan teknik, memurnikan 100 jiwa hantu, untuk memurnikan wadah baru. Tetua itu tiba-tiba berdiri, lengan jubahnya bergetar, dan menunjuk ke tempat lampu jiwa di tengah aula, wajah hantu. Lentera jiwa dari 5 hantu semuanya padam. Mata Dewa Jiwa Tenggelam berubah putih dan bergetar tiba-tiba, dan sabit rantai jatuh ke lantai dengan suara, dentang, tidak mungkin.
5 hantu bergabung, ditambah binatang hantu Taoti, bahkan puncak abadi yang tersebar bukanlah lawan, siapa di 3 surga yang memiliki kemampuan seperti itu. Lentera jiwa tidak akan berbohong. Tetua Agung mengepalkan tinjunya, dan ujung jarinya memutih karena kekuatan itu, yang lebih penting adalah token di tubuh wajah hantu hilang. Jika jatuh ke tangan orang luar, rahasia organisasi ini. Dan, belenggu, di kepala kita, aku khawatir itu tidak dapat disembunyikan. Kedua tetua neraka saling memandang, dan keduanya melihat kengerian di mata masing-masing. Dewa Cakar Hantu menghitung sesuatu dengan jari-jarinya yang kurus, mengerutkan kening semakin erat, sebelum lentera jiwa padam, fluktuasi energi menunjukkan bahwa mereka bertabrakan dengan kekuatan yang sangat aneh di dekat Istana Bayangan Darah, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Istana Bayangan Darah. Mata tetua agung itu menyusut, aku tahu kekuatan Istana Bayangan Darah, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk membunuh 5 hantu. Dewa Jiwa Tenggelam menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan berkata dengan suara serak, tidak peduli siapa itu, token itu harus ditemukan. Tetua, apakah kamu tahu latar belakang pihak lain? Tidak. Tetua itu meninju meja batu, dan retakan menyebar ke sudut meja, wajah hantu bahkan tidak mengirimkan transmisi jiwa untuk meminta bantuan, yang menunjukkan betapa tiba-tiba kematiannya. Sekarang, saya hanya bisa mengandalkan kalian berdua, para tetua, pimpin, pengawal bayangan dunia bawah, untuk menyelidiki surga ketiga secara menyeluruh, bahkan gali sedalam 3 kaki untuk menemukan token itu. Dewi Cakar Hantu tertawa sinis, dan mutiara jiwa di ujung jarinya tiba-tiba menyala merah, jangan khawatir, apapun yang telah ternoda oleh aura wajah hantu tidak akan bisa lolos dari pelacakan, kunci 10.000 jiwa, milikku, tapi... Dia berhenti sejenak, dan melirik tetua agung, jika token itu tersembunyi dan tidak mengeluarkan aura, bahkan jika kita berhenti bicara omong kosong. Tetua agung menyela dengan tajam, jika kita tidak dapat menemukan token itu, kita bertiga akan mati. Ingat, jika kamu masih ingin hidup, kamu harus menemukan orangnya, dan jika orang itu sudah mati, kamu harus menggeledah tubuhnya, dan token itu harus dibawa kembali dalam keadaan utuh. Kedua tetua neraka memimpin 100 pengawal bayangan dunia bawah dan mengalir ke Istana Bayangan Darah seperti gelombang hitam. Tempat ini sudah lama berantakan, dengan mayat di mana-mana, dan beberapa mayat wanita telanjang bulat terekspos, membuat Dewa Jiwa Tenggelam menjilat bibirnya. Dewi Cakar Hantu menatap Dewa Jiwa Tenggelam dengan dingin, dan Dewa Jiwa Tenggelam sangat takut sehingga dia menarik kembali tatapannya. Berdiri di depan sebidang tanah hangus, Dewi Cakar Hantu menunjuk ke bekas cakar sedalam 3 kaki di tanah dengan jari-jarinya yang layu, lihat panjang cakarnya, itu adalah cakar dunia bawah, dari binatang hantu Taoti, tetapi kekuatan serangan baliknya. Dia membungkuk dan meraih segenggam tanah hangus, dan mutiara jiwa di telapak tangannya tiba-tiba berputar liar, membuat suara berderak. Apa yang terjadi? Dewa Jiwa Tenggelam maju dan menusukkan sabit rantai ke tanah. Tiba-tiba, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, melolong dan menunjuk ke sekeliling. Auranya terhapus. Dewi Cakar Hantu itu menghancurkan mutiara jiwa dengan ganas, wajahnya pucat, ini bukan pemusnahan jiwa dan roh biasa, tetapi bahkan kesadaran spiritual dan fluktuasi energi yang tersisa telah sepenuhnya ditelan. Rasanya seperti ditelan hidup-hidup oleh sesuatu, bahkan tidak ada sisa tulang yang tersisa. Apa yang begitu kuat? Mungkinkah kelima hantu itu ditelan oleh binatang hantu Taoti mereka sendiri? Dewa Jiwa Tenggelam mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Karena binatang hantu Taoti ini rakus, dapat menelan segalanya. Berhenti bicara omong kosong. Dewi Cakar Hantu melotot padanya, di dunia ini, bukan hanya binatang hantu Taoti yang dapat menelan segalanya. Di surga ketiga ini, binatang spiritual apalagi yang dapat menelan segalanya? Tanya Dewa Jiwa Tenggelam. Aneh. Dewi Cakar Hantu mengabaikannya, tetapi menemukan sepotong puing dari tanah, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terkejut, bau ini. Ini adalah binatang penelan langit. Binatang penelan langit. Dewa Jiwa Tenggelam berseru, binatang suci kuno yang dapat menelan segalanya dalam legenda. Bagaimana bisa muncul di surga ketiga? Itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah di surga ke-9. Terlebih lagi, Raja Iblis Awan Merah menghilang selama ribuan tahun, bagaimana dia bisa muncul di surga ketiga? Dewa Jiwa Tenggelam tidak begitu mempercayainya, lagi pula, Raja Iblis Awan Merah menghilang ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Faktanya, dia terbunuh di dunia surga dan manusia, dan tunggangannya, binatang penelan langit juga mati.
Gumpalan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah bersembunyi di dalam gua, dan binatang penelan langit juga bertelur sebelum mati. Ini tidak mungkin Raja Iblis Awan Merah. Dewi Cakar Hantu menggelengkan kepalanya, dan gumpalan aura jahat mengembun di ujung jarinya dan terjerat dengan pecahan-pecahan itu. Ini adalah air liur pemakan jiwa dari anak binatang penelan langit, yang secara khusus digunakan untuk mencerna jiwa. Tampaknya wajah hantu dan yang lainnya ditelan oleh binatang penelan langit, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mungkinkah itu putra Raja Iblis Awan Merah? Binatang penelan langitnya melahirkan seekor anak dan memberikannya kepada putranya. Dewa Jiwa Tenggelam menelan ludahnya dan berkata dengan gugup. Jika ini dilakukan oleh putra Raja Iblis Awan Merah, mereka benar-benar tidak berani menyelidikinya. Para penjaga bayangan dunia bawah tersentak ketika mereka mendengar ini. Jika itu dilakukan oleh putra Red Raja Iblis Awan Mars, apa gunanya menyelidiki? Berhenti bicara omong kosong. Dewi Cakar Hantu menyela Dewa Jiwa Tenggelam dan berkata, kekuatan sihir yang dipraktikkan Raja Iblis Awan Merah membuatnya tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi ganda. Dia tidak dapat memiliki anak, jadi dari mana putranya berasal? Bagaimana kamu tahu? Dewa Jiwa Tenggelam menatap Ghost Dewi Cakar Hantu dengan waspada. Itu yang aku tahu, oke. Berhenti bicara omong kosong di masa depan. Dewi Cakar Hantu mengutuk. Dewa Jiwa Tenggelam menatap langit di kejauhan, anak binatang penelan langit harus mengakui seseorang sebagai tuannya untuk bertahan hidup. Siapa lagi yang berani membesarkan binatang seperti itu jika bukan putra Raja Iblis Awan Merah? Di surga ketiga, puncak alam dispersi negeri peri adalah. Mungkinkah? Dia menatap Dewi Cakar Hantu dengan galak, mungkinkah itu anak baptis Raja Iblis Awan Merah? Persetan denganmu. Dewi Cakar Hantu ingin menendang Dewa Jiwa Tenggelam. Jika Dev tahu bahwa dia akan segera menjadi anak baptis dari Raja Iblis Awan Merah, dia mungkin akan bingung apakah harus tertawa atau menangis. Jangan menebak secara acak. Meskipun aku belum mendeteksi aura wajah hantu itu, aku sudah tahu satu atau dua hal tentang aura yang harus dihadapi. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Dewi Cakar Hantu memimpin orang-orang untuk mengejar Dev dan kelompoknya. Pada saat yang sama, Dev dan kelompoknya sedang menuju ke tempat di mana istana ketujuh berada. Jocelyn tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung dan berkata, gunung itu sangat istimewa. Beatrice juga menoleh dan berkata dengan heran, gunung itu tampak seperti pedang yang tertancap di tanah. Sungguh indah. Melihat ini, Dev juga menoleh bersama tatapan kedua wanita itu. Benar saja, dia menemukan bahwa ratusan mil jauhnya dari mereka, sebuah gunung setinggi 10.000 kaki berdiri, seperti pedang raksasa yang tertancap ke tanah, dengan ujung pedang langsung tertancap di tanah. Dan di puncaknya adalah gagang pedang. Meskipun ratusan mil jauhnya, Dev masih merasakan tekanan dan ketajaman yang dibawa oleh gunung pedang raksasa ini. Tuan Yun, tempat apa itu? Bagaimana bisa ada gunung yang begitu unik? Dev bertanya pada Inter. Bagaimanapun, Inter adalah kultivator dari surga ketiga di sini. Inter melihatnya dan kemudian menunjukkan kesulitan, Tuan Chen, meskipun saya juga bisku di surga ketiga sangat luas, dan sekte King Yun kami selalu hidup di pinggiran surga ketiga. Aku belum pernah ke tempat seperti itu, aku juga belum pernah melihat gunung seperti itu, apalagi di mana tempat ini berada. Bersambung.